Selamat pagi sahabat pencinta bonsai kelapa. Hari ini kita akan ulang editing video untuk bonsai kembar, bonsai kelapa kembar yang saya dapat minta dari paman, yang kabarnya konon dia dapat mengut dari sungai. Oke, kita mulai. Videonya sedikit saya percepat untuk biar nyaman, ngupas kulitnya biar sedikit ada akses kita untuk membersihkan tapis-tapis kelapa yang menghalangi. Jadi, kita bersihkan dulu ala kadarnya, yang penting kita tidak dihalangi waktu menyayat-nyayatnya tapis-tapis kelapanya. Oke, sekarang sudah bisa kita mulai lakukan tahap penyayatan ya, penyayatan supaya nanti tunas baru yang keluar itu terbuka, tidak dihalangi oleh tapis, sehingga dia langsung bisa menua karena kena langsung oleh sinar matahari. Ini sedikit saya percepat videonya. Jadi teman-teman, pada intinya yang kita lakukan untuk membuat sebuah bonsai kelapa itu hampir keseluruhan itu adalah membersihkan tapis, karena tapis ini secara alami membungkus tunas baru yang membuat cabang-cabang baru itu tinggi kalau nggak kena sinar matahari, dan dia bisa berkembang. Jadi kalau kita potong ini, dia akan langsung seperti terhenti pertumbuhannya dan dia menua dan membuka. Jadi pada umur tertentu, kalau dia udah waktunya pecah daun itu akan tumbuh kecil, kemudian sudah pecah seperti daun kelapa yang sudah dewasa. Jadi pada intinya, semakin sering kita melakukan ini, semakin terbiasa dan menghasilkan kelapa yang daunnya kecil tapi sudah pecah dan karakter tuanya itu kelihatan, batangnya pun nanti terbentuk. Oke. Untuk mempermudahkan kita memotong, nah seperti yang saya lakukan, saya biasanya pecah ininya, tangkainya itu kita bagi berapa, 3 atau 2, jadi tidak mempengaruhi tunas yang baru yang tumbuh di dalam. Dan ini juga tergantung dari tajamnya pisau, kemudian ukuran pisau yang kita pakai ya. Saya kebetulan adanya ini, kalau orang Bali bilang ini mutik ya, mutik malen namanya ini. Tajamnya cukup, cuma size-nya agak besar dan agak tebal. Jadi untuk tempat-tempat kecil kadang-kadang ada susah. Saya punya yang khusus bone class sebetulnya, cuman masih pesan karena itu hilang. Yang saya punya hilang, saya masih pesan yang baru. Jadi sementara saya pakai ini, namanya mutik malen nih, cukup tajam, jadi bisalah untuk kerja.
Tuh, jadi satu udah selesai, yang satunya sekarang kita rapikan mulai dari bawah. Kita bersihkan dulu tapis-tapis bawahnya. Nah, nanti mungkin setelah seminggu atau bagusnya biasanya 10 hari baru kita bersihkan lagi turun. Nanti akan saya buatkan lagi update setelah bone clay awal ini berusia 10 hari. Jadi 10 hari lagi saya akan sempatkan waktu untuk membuatkan video untuk membersihkan lanjutannya. Jadi biasanya setelah dia hijau mulai atau menguning tergantung jenis kelapanya, itu yang kita sisakan tunas-tunas terluar itu kita bersihkan lagi. Jadi yang sisa yang paling tinggi kelihatan sekarang itu, nah itu nanti akan sedikit membuka. Kemudian tapisnya yang melindungi tunas yang paling baru itu akan kita bersihkan sehingga tunas yang paling baru itu akan kelihatan nyembul kecil dan langsung nanti kena sinar matahari terekspos. Jadi teman-teman semua, ini bukan video untuk tutorial ya, saya juga baru belajar nggak lebih dari 4 bulan yang lalu. Cuman sayang kalau proses-proses ini tidak kita dokumentasikan. Jadi sambil sharing-sharing sama teman-teman pencinta bonsai, kalau ada komentar sudah pasti saya pun masih perlu banyak penyempurnaan. Ya, kita saling support. Oke. Ini sengaja sabutnya tidak saya bersihkan sekali karena beberapa bonsai yang awalnya saya lakukan itu saya bersihkan sekali, bahkan ada yang saya amplas. Saya buka lupa bungkus pakai kain, jadinya pecah dia. Tempurung kelapanya itu pecah. Nah makanya ini saya biarkan begitu sehingga kelapanya sedikit ada pelindung batoknya. Nanti kalau udah jadi, nah, kita akan finishing dengan mungkin vernis atau mowilek. Nah setelah itu baru sebelum kita vernis baru kita amplas bersih rapi. Sekalian kita ganti potnya nanti kalau misalkan ini bisa jadi bagus, mudah-mudahan ya. Oke. Ini bonsai kelapa kedua yang bercabang yang saya proses. Yang pertama, tunas-tunasnya ini dua ini cabang ini nggak seimbang teman-teman. Jadi yang satu tumbuh normal, yang satunya itu kok makin mengecil terus. Mudah-mudahan dia bisa recover. Nanti saya juga akan buatkan videonya. Jadi saya juga akan menunjukkan beberapa bonsai-bonsai saya yang bermasalah. Mungkin teman-teman semua bisa ikut memberikan solusinya ya. Jadi begitu. Jadi ini bonsai kedua yang kembar. Saya masih ada bahan satu lagi. Nah, mudah-mudahan segera ada waktu saya untuk membuatkan videonya untuk proses. Tapi itu juga masih sedikit nggak seimbang besarnya, makanya saya mungkin tunggu dikit biar dia lebih mapan dulu hidupnya baru saya proses. Kalau di Bali harga bibit bonkla kembar yang biasa yang kayak model ini itu mulai 175.000 sampai 250.000 teman-teman. Ya tapi sekali lagi itu juga tergantung ini ya, tergantung hoki-hokiannya kita. Kalau yang ini yang kita kerjakan sekarang ini saya dapat minta.
dari paman. Dia katanya nemu di sungai ini. Yang beruntung saya. Akhirnya saya punya yang besarnya lumayan berimbang ini kiri kanan. Ini udah jadi seperti ini. Tinggal dipotong atasnya lagi dikit, biar nanti kalau kepanjangan kita sisakan dia juga bisa menekuk ke bawah gitu, karena bebannya kan lumayan berat. Sementara dia masih muda, masih putih sekali, itu dia kekuatannya nggak ada. Jadi kita cukup sisakan mungkin 2 cm 3 cm di atas torehan paling atas itu. Ada teman-teman juga yang suka ekstrim, tapi ini sedikit diantara ekstrim dan aman ya. Saya rasa ini cukup aman dengan panjang tunas segini yang disisakan. Jadi memang murni yang paling tengah yang tersisa itu. Ada pelepah yang lebih tua di luarnya itu tetap kita potong seperti yang saya lakukan terakhir ini. Jadi yang sisa tinggal janurnya yang putih. Itu juga kita bagi 2 atau bagi 3 biar tidak pada saat kita narik itu kadang-kadang yang di dalam yang patah. Nah, jadi seperti ini. Ada pelepah satu lagi yang bungkus. Sudah kita potong, udah beres. Jadi ini setelah proses ini kita diamkan kalau saya sih biasanya langsung saya jemur ini biar dia langsung kena sinar matahari, jadi perubahan warnanya itu bisa lebih cepat. Jadi kalau dia seminggu udah hijau, udah warnanya menua, kita sudah bisa bersihkan pelepah-pelepah tua yang paling pinggir, paling di luar. Saya rapikan sedikit. Ya ini biar nunggu sampai dia bisa diproses untuk berikutnya juga tampilannya estetik dikit ya guys. Rapikan dikit. Oke, saya rasa sudah cukup. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah itu yang pelepah pinggir nanti 10 hari lagi kita bersihkan. Nanti saya sambung lagi video dengan yang lain. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton.